NIM E1012191020, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Kewarganegaraan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu Ibu Ade Risnasari, SH MSI. Terima kasih Ibu telah memberikan kami materi untuk perkuliahan mata kuliah Kewarganegaraan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Baik, yang pertama, kata identitas nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian harfiah, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian umum nasionalisme. Mengacu pada awal tumbuhnya nasionalisme secara umum, maka nasionalisme dapat dikatakan sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Yang selanjutnya, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Nah, yang pertama yaitu ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agama. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini memiliki agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang selanjutnya, yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem parlembang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Yang selanjutnya yaitu konsep nasionalisme Indonesia. Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh para founding father berkelindan dengan konsep-konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus identitas nasional. Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam dunia pendidikan diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke dalam dunia kita atau negara kita Indonesia.
Baik, sekian penjelasan tentang identitas nasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.